Pemirsa, Anda kembali lagi di Prime Time News. Bencana tanah longsor yang merenggut 23 korban jiwa terletak di kawasan pertambangan emas tradisional di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Seperti diketahui, aktivitas tambang tidak resmi di kawasan ini sangat membahayakan para penambang ilegal dan masyarakat di sekitarnya. Karena aktivitas tambang dilakukan dengan cara yang tidak memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, bencana yang sudah berulang kali terjadi di kawasan ini sering degradasi lingkungan. Seiring degradasi lingkungan yang terjadi karena disebabkan eksploitasi kawasan ini dan pembukaan lubang tambang baru secara masif. Menurut keterangan Kepala Kantor Basarnas Gorontalo, Herianto, jarak lokasi longsor tambang emas Suwawa mencapai 49,7 km dari pusat kota Gorontalo. Jarak tersebut dibagi dari dua lokasi. Untuk jarak dari pusat kota Gorontalo menuju Posko SAR berjarak 26 km dengan kisaran 55 menit menggunakan roda 4 dan roda 2 berkisar 48 menit. Sementara dari Posko SAR menuju titik lokasi longsor berjarak 23,7 km dengan waktu tempuh 4-5 jam berjalan kaki. Penambangan emas ilegal di kawasan Sumawa ini diketahui telah berlangsung puluhan tahun dan bencana telah terjadi berulang kali. Peneliti Institute for Human and Ecological Studies, Tarmizi Abbas mengungkapkan kawasan ini sudah ada sejak tahun 1992. Ribuan orang diperkirakan datang untuk menambang emas dengan cara tradisional. Mereka menambang emas secara masif seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Bencana longsor yang berulang ini seiring degradasi lingkungan yang terjadi. Nah, untuk kronologi terjadinya bencana longsor ini disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo sejak Sabtu 6 Juli 2024 sore. Dan sekitar tengah malam pukul 23.45 WITA, bencana tanah longsor terjadi. Saat itu, sebagian korban sedang beristirahat dan tertidur pulas di beberapa perkemahan atau warung yang ada di lokasi tambang. Kondisi hujan memperparah dampak longsor yang ditimbulkan karena tanah menjadi semakin labil. Hingga pencarian hari keempat, Basarnas berhasil mengevakuasi 85 orang korban yang mayoritas adalah penambang dan beberapa anggota keluarganya yang saat longsor berada di sekitar areal tambang. Selain itu, tim SAR gabungan juga mengevakuasi total 23 orang dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban diangkut menggunakan helikopter untuk kemudian diidentifikasi tim DVI Polri di Gorontalo sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Masih ada 32 orang korban yang hilang dalam pencarian dari total sebanyak 140 orang korban yang terdata secara resmi di posko utama operasi SAR hingga Rabu siang. Kepala Kantor Basarnas Gorontalo, Herianto, menjelaskan proses evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual. Hal ini karena lokasi tambang tidak bisa diakses dengan alat berat. Apalagi jembatan yang biasanya dilewati oleh kendaraan motor modifikasi ambruk yang membuat medan yang dilewati tim evakuasi cukup memakan waktu. Di tengah upaya pencarian korban yang masih berjalan, pemerintah perlu segera mengevaluasi kegiatan tambang ilegal di Bone Bolango ini untuk mencegah bencana terus berulang. Itulah data yang kami miliki sejauh ini untuk pemirsa. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk korban terdampak bencana longsor tambang emas di Gorontalo. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan saat ini sedang dalam tahap pemulihan. BNPB sudah turun juga ke sana dengan BPBD, kita sudah memberikan bantuan kebutuhan dasar. Tapi karena sifatnya longsor tiba-tiba, kemudian memang karena ada yang meninggal jadi kelihatannya berat gitu. Tapi tidak ada seperti misalnya kejadian banjir seperti Sumatera Barat atau gunung meletus di Gunung Ruang sehingga ada pengungsi yang cukup banyak, tidak. Ya tentu saja korban yang meninggal itu dilakukan penanganan, ya ada beberapa skema. Kalau BNPB tidak memberikan santunan ke yang meninggal,
Tetapi korban yang tidak meninggal itu kalau rumahnya rusak ya kita perbaiki, kalau hancur kita ganti. Gitu. Kemudian infrastruktur juga yang rusak, apakah itu tambang, tapi kalau itu merupakan aset daerah, aset kabupaten dan pemerintah daerah tidak mampu, pemerintah mengajukan ke BNPB, BNPB akan melaksanakan perbaikan. Seperti itu. Pada hari keempat, tim SAR gabungan memaksimalkan proses pencarian dan evakuasi korban bencana longsor tambang ilegal Bone Bolango, Gorontalo. Untuk sampai ke lokasi, tim evakuasi harus melewati medan yang sulit dan tidak bisa diakses kendaraan. Berikut liputan jurnalis Metro TV Andre Septian dan juru kamera Nur Ihsan dari posko utama bencana Bone Bolango. Upaya pencarian di hari keempat bencana longsor yang menerjang Desa Tulobalo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango terus dimaksimalkan. Dan seperti inilah gambaran terkini dari posko utama tempat seluruh pendataan baik korban yang dinyatakan meninggal dunia maupun korban yang sudah selamat dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Untuk terkini korban yang sudah berhasil dievakuasi namun dalam kenyataan meninggal dunia sebanyak 23 orang. Namun upaya juga terus dilakukan tak hanya untuk mencari warga yang masih dinyatakan hilang, masih ada sekitar 30 orang. Tim SAR juga terus mengupayakan pencarian meskipun di tengah sulitnya medan maupun kondisi cuaca. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancari langsung Kasubsi Ops Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dengan Pak Bagus Ngurah. Selamat sore Pak Bagus. Selamat sore Pak. Ya. Pak Bagus, bisa disampaikan kepada pemirsa Metro TV untuk update terkini proses pencarian evakuasi untuk korban longsor ini bagaimana Pak untuk saat ini? Sampai saat ini kami sedang masih berusaha untuk mencari dan melaksanakan evakuasi korban. Sampai saat ini yang berhasil kami evakuasi adalah yang meninggal ada 23 orang dan yang selamat itu 90 orang dan yang masuk dalam daftar pencarian itu ada 30 orang. Jadi sejak kemarin ada 31 orang, sudah berkurang menjadi 30 orang Pak ya? Iya, kami setiap hari ada update, jadi data yang kami terima ataupun yang sudah melapor kami akan selalu update, baik itu yang masuk di dalam daftar dalam pencarian ataupun yang tidak termasuk kami update terus. Oke, sejauh ini sudah ada penambahan total 90 orang untuk korban yang selamat. Lalu berapa personil yang diterjunkan Pak untuk pencarian di seluruh titik bor yang menjadi titik longsor? Tadi pagi kami menerjunkan 50 personil yang awalnya sudah ada sekitar 273 personil, tetapi kami A+ sekarang dalam perjalanan yang tadi pagi naik 50 personil dan dalam perjalanan juga ada turun, itu masih dalam proses A+-an. Lalu kendala apa yang terbesar yang dialami oleh tim gabungan di lapangan Pak, mengingat kondisi juga saat ini masih cukup turun hujan yang sangat tinggi? Kendala yang kami hadapi yaitu cuaca. Selain cuaca, hari ini sudah mulai hujan kembali. Terus juga kendala medan. Jadi medan juga cukup sulit untuk dilalui, butuh waktu yang lama untuk tembus sampai di lokasi kejadian. Terima kasih Pak Bagus Ngurah untuk informasinya. Namun pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat langsung bagaimana data potensi maupun juga peta yang ada di titik lokasi kejadian. Dan inilah pemirsa beberapa gambaran yang sudah dipetakan oleh tim SAR gabungan mengenai data potensi, dan bisa dilihat di sini adalah salah satu titik bor yang menjadi lokasi titik longsor. Nah, di sini ada 3 titik bor, merupakan titik bor 17, 18, dan 19 dengan luasan area 63.319 meter persegi. Dan yang ini adalah titik kedua, titik bor 139 yang juga merupakan disinyalir tempat terbanyak terjadinya korban jiwa yang ada di sana. Dan sedikit akan kami gambarkan bagaimana peta perjalanan tim SAR gabungan dari posko utama tempat kami melaporkan saat ini untuk bisa mencapai ke titik bor 17, 18, 19 maupun titik bor 1, 3, dan 9. Di sini ini merupakan titik posko utama tempat seluruh informasi dirangkum mengenai data korban jiwa maupun
data korban yang selamat. Kemudian tim SAR gabungan harus melakukan perjalanan secara infanteri atau berjalan mengikuti dan menyusuri medan yang cukup berat karena ada hutan, kemudian juga melewati sungai untuk bisa mencapai akhirnya ke titik bor 17, 18, 19 maupun titik bor 1, 3, dan 9. Namun memang upaya percepatan sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik itu dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Gorontalo telah menerjunkan 1 helikopter dari Baharkam Polri untuk bisa mengevakuasi seluruh korban jiwa yang ditemukan di titik lokasi, karena menurut dari Kapolda Gorontalo Irjen Puji mengatakan bahwa percepatan dengan pengiriman menggunakan helikopter hanya membutuhkan waktu 5 menit. Dan selain itu pemirsa, ini juga menjadi posko utama bagi seluruh masyarakat untuk melaporkan apabila masih merasa ada keluarga mereka yang hilang, para penambang-penambang yang belum kembali bisa terus melaporkan ke posko utama ini sehingga bisa didata dan juga berharap untuk bisa ditemukan apabila keluarga merasa kehilangan sanak keluarga mereka. Dari Kabupaten Bone Bolango, Sulawesi, Gorontalo, Andre Septian, Nurisan melaporkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.